Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dari kelas MA 17C4 SDM ingin mempresentasikan mengenai manajemen by objektif secara teori dan secara pelaksanaan di tempat saya bekerja di PT Matahari Putra Prima Tbk. Slide selanjutnya mengenai pengertian manajemen by objektif. MBO atau manajemen by objektif adalah suatu proses pendekatan yang disusun dengan menekankan pada suatu pencapaian atau tujuan tertentu pada suatu organisasi. Nah, perusahaan dapat berjalan dengan baik harus menetapkan sasaran yang jelas dan secara terpadu agar goal atau tujuan dapat tercapai secara efektif. Sistem pendekatan manajemen by objektif ini mensyaratkan bahwa manajer harus menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik yang harus dicapai di masa yang akan datang supaya pencapaian tersebut bisa tercapai. Slide selanjutnya mengenai penerapan manajemen by objektif. Di sini ada beberapa tujuan penerapan manajemen by objektif. Yang pertama, menciptakan sinergi mulai dari struktur organisasi terbawah hingga teratas untuk mencapai target perusahaan. Jadi perusahaan sudah mempunyai kekuatan agar target perusahaan bisa tercapai karena sudah terstruktur organisasinya dari level top management sampai low management. Yang kedua, monitoring kinerja individu menjadi lebih baik. Dengan penerapan ini dapat memperhatikan kinerja karyawan, apakah sudah baik atau belum, karena kinerja karyawan akan menentukan target perusahaan juga. Yang ketiga, kontribusi individu terhadap pencapaian target dalam suatu bagian lebih terstruktur, sehingga perencanaan pengembangan SDM lebih akurat, detail, dan spesifik. Apabila setiap karyawan sudah berkontribusi dengan baik, maka akan tercapai pula tujuan perusahaan, ataupun sebaliknya, apabila karyawan belum berkontribusi dengan baik, maka akan sulit juga perusahaan mencapai tujuannya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan adanya penerapan MBO ini akan meningkatkan produktivitas pekerja karena karyawan akan berusaha agar mendapatkan target yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, meningkatkan profit perusahaan. Apabila tujuan perusahaan tercapai, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Slide selanjutnya mengenai langkah-langkah penerapan manajemen by objektif. Nah, di sini ada beberapa langkah penerapan manajemen by objektif. Yang pertama, 1. Menetapkan tujuan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan tujuan perusahaan kepada setiap departemen dan bawahannya. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan perusahaan dan kinerja karyawan. Yang keempat, memberikan penilaian kerja. Yang kelima, melakukan umpan balik. Yang keenam, memberikan penghargaan pada departemen atau karyawan yang dapat memenuhi target perusahaan. Slide selanjutnya mengenai tahapan pelaksanaan manajemen by objektif. Di sini ada beberapa tahapan pelaksanaan manajemen by objektif. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu tahapan menyiapkan dokumen-dokumen serta data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen by objektif di setiap perusahaan. Yang kedua, tahap penyusunan, yaitu tahap menjabarkan tugas pokok dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam perusahaan agar seluruh terintegrasi mencapai visi misi yang dicanangkan perusahaan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan seluruh kegiatan atau fungsi manajemen secara menyeluruh seperti pengorganisasian, pengarahan, pemberian semangat dan motivasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, tahap pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penyesuaian,
yaitu tahap ini bertujuan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategik melalui kegiatan keseluruhan dalam perusahaan. Slide selanjutnya mengenai manfaat penerapan manajemen by objective. Di sini ada beberapa manfaat penerapan manajemen by objective. Pertama, prinsip utama MBO adalah kejelasan tanggung jawab dan peran karyawan dalam perusahaan. Dengan menerapkan manajemen by objective di perusahaan, maka para karyawan tahu job desk-nya masing-masing agar tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Maka dengan ini akan menjadi semangat karyawan dalam bekerja supaya tercapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Nah, setiap departemen akan selalu berkoordinasi dari manajer sampai staf-stafnya. Yang keempat, kejelasan sasaran perusahaan. Dengan menerapkan manajemen by objective ini, tujuan perusahaan akan lebih jelas dan akan lebih tepat sasaran apabila berkoordinasi dengan baik antar departemen. Yang kelima, karyawan dan bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran yang mereka tetapkan sendiri daripada sasaran atau tujuan yang dipaksakan oleh orang lain. Nah, jadi karyawan akan bekerja dengan lebih baik dengan sendirinya tanpa harus dipaksa oleh atasannya. Tadi beberapa slide mengenai teori-teori manajemen by objective. Selanjutnya mengenai tahap pelaksanaan manajemen by objective di tempat saya bekerja di PT Matahari Putra Prima Tbk. Pertama, tahap persiapan menyiapkan data-data seperti STM toko yang masuk ke DC. Lalu pihak MD atau booking akan melakukan booking barang kepada supplier. Yang kedua, tahap penyusunan menjelaskan dan menjabarkan tugas dan fungsi departemen. Departemen pra-receiving, pengecekan PO yang sesuai di booking oleh pihak MD. Departemen quality, melakukan pengecekan sampel apakah sesuai standar quality control atau tidak. Departemen inbound, penerimaan barang dari supplier yang sudah oke dicek oleh quality control. Departemen outbound, melakukan persiapan pengiriman barang ke toko. Departemen transport, menyediakan transporter yang akan digunakan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Di sini transporter akan melakukan pengiriman barang ke toko hypermart. Yang keempat, tahap pengendalian evaluasi. Melakukan evaluasi transporter, evaluasi klaim mengenai barang yang dikirim. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen by objective secara teori maupun secara pelaksanaan di tempat saya bekerja di PT Matahari Putra Prima Tbk. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.